Lalu mengapa Kementerian Penerimaan Negara ini perlu dibentuk dan mengapa tidak dibentuk sejak awal Kabinet Merah Putih diumumkan? Kita akan membahasnya bersama dengan Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara, dan Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika Strategis. Selamat petang Mas Hendarsam, Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Ya, Selamat Mas Hendarsam. terus. Ini kenapa wacana ini kembali muncul setelah sebelumnya sempat ramai diperbincangkan, justru di saat Kabinet Merah Putih ini sudah terbentuk dan mulai bekerja seperti itu? Ya, jadi memang kan tadi seperti sudah disampaikan bahwa wacana ini kembali. Jadi artinya kembali muncul seperti itu ya. Artinya ini bukan sesuatu hal yang baru dan tiba-tiba. Jadi kalau kita melihat kepada ideologi dari Pak Prabowo sendiri di buku Paradoks Indonesia dan juga di yang kemudian diimplementasikan beliau di Asta Cita, ya kan, di poin 12 itu jelas bahwa salah satu fokus beliau itu adalah tentang masalah penerimaan negara. Nah, artinya ini masalah timing saja, ya kan. Tapi gini, kalau memang spotlight kan ini masalah timingnya. timing dan ini kan Baru sebenarnya sekarang, berdekatan kapan? dari Nah, Kementerian Merah Putih dibentuk ya, Mas Hendarsam. Kenapa tidak dari awal diumumkan, dibentuknya? ya, itu kan cuma masalah timing saja. Jadi apakah sesuatu yang salah apabila itu dibentuk sekarang atau tidak? Jadi kan begini, ini banyak bukan masalah pertimbangan, ini masalah soon or later saja. Kapan ini akan di launching? Sebenarnya hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan dan sudah digodok selama ini, cuman baru di launching sekarang. Mungkin ya pada saat di awal pembentukan kabinet secara infrastruktur dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu mungkin belum tersiapkan ya, sehingga oleh karena itu baru bisa dilaksanakan pada saat ini. Oke. Nah, hal tersebut jadi kan Tapi Bu Sri Mulyani sudah mengetahui ya? oh iya udah pasti dong. Nah, kan hal ini kan ini juga yang harus diketahui bahwa ada beberapa hal yang harus diselaraskan ya. Jadi contoh saya ambil, kalau kita merujuk ke belakang kan eh, menjadi sesuatu berita yang cukup mengejutkan untuk publik ketika Bu Sri Mulyani kembali terpilih kan gitu kan. Ya. Ya kan, yang tadinya beliau tidak digadang-gadang atau tidak, bahkan sudah berpamitan kepada kementerian yang dipimpinnya pada saat itu. Nah, hal ini yang mungkin ya, ini yang kemudian ada pembicaraan lebih lanjut ketika beliau sudah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan dipercayakan oleh Pak Prabowo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan oleh karena itu butuh waktu untuk ya kan melinearkan seluruh masalah ini, sehingga akhirnya kementerian yang memang sudah digadang-gadang, Kementerian Penerimaan Negara ini sudah digadang-gadang oleh Pak Prabowo ini bisa selaras dengan salah satu stakeholdernya, yaitu Kementerian Keuangan. Mas Agung, kenapa wacana ini kan kembali muncul setelah dulu sempat ramai, tapi sekarang ini muncul dari perkataan Hasim Joyo Hadikusumo, bukan dari perkataan Presiden? Iya, biasanya Pak Hasim selalu memberikan informasi awal tentang apapun kebijakan yang akan dilakukan Pak Prabowo, dan saya kira beberapa informasinya cukup valid ya, termasuk soal Badan Penerimaan Kementerian Penerimaan Negara ini. Jadi saya kira mungkin dalam waktu dekat kita akan mendapati bahwa ini menjadi fakta seperti itu. Tapi yang jelas saya melihat bahwa hadirnya Kementerian Penerimaan Negara ini setidaknya karena ada rasionalisasi setelah Kabinet Merah Putih terbentuk, Mbak Cynthia. 20 Oktober ya, kemudian sekarang sudah tanggal 1 Desember, 2 Desember, sorry. Sehingga memang ada rasionalisasi, ada sinkronisasi anggaran di mana kita tahu ada banyak program quick win yang harus dikerjakan dan membutuhkan budget yang sangat besar. Dan melihat struktur anggaran saat ini memang khawatirnya tidak bisa dipenuhi, dan mau nggak mau harus ada penerimaan negara yang baru. Artinya tidak bisa lagi dipegang oleh Kementerian Keuangan gitu, Mas Agung? Ya, saya kira memang butuh fokus yang lebih dalam ya, karena kita tahu harus ada target yang dipenuhi ya. Saya kira ada beberapa target-target prestisius, strategis untuk bisa menggenjot penerimaan negara kita, kemudian juga sekaligus menutupi banyak kebocoran negara seperti itu. Dan itu banyak temuannya, Mbak. Bocorannya sampai 35 sampai hampir 50% seperti itu, dan itu sangat besar. Kalau misalkan kita dapat menggenjot tapi tidak bisa menutup kebocoran, sama juga bohong kan. Nah, artinya memang perlu ada
institusi baru, badan yang khusus mengatasi itu dalam tanda petik menggenjot ya soal cukai, soal royalti pertambangan, soal pajak. Ya walaupun memang kondisinya dan situasi saat ini memang belum cukup memungkinkan untuk melakukan semua hal itu, tapi minimal paling tidak ada master plan yang lebih terukur agar apa? Agar kita bisa mengoptimalkan seluruh ya penerimaan negara dari sektor manapun seperti itu. Oke, Mas Hendarsam, jika memang dibutuhkan rasionalisasi, sinkronisasi, dan juga memastikan bahwa pemasukan untuk negara itu bisa dianggarkan dan juga bisa disalurkan di porsi-porsi kebutuhannya. Lalu apakah nantinya Kementerian Penerimaan Negara ini bisa menjamin tidak ada lagi kebocoran negara? Ya, kalau kita menjamin sebagaimana itunya ya kita tidak bisa menjamin. Tapi ini langkah strategis ya yang harus dijalankan oleh Pak Prabowo. Bagaimana coba ya kan memfokuskan penerimaan negara yang tersebar di berbagai macam kementerian ya. Contohnya seperti itu. Di Kementerian Keuangan ada pajak, bea cukai kan dan lain sebagainya. Habis itu ada pendapatan negara kita yang lain itu di SDM, di tambang dan lain sebagainya. Belum lagi juga ada di beberapa sektor lain. Nah, kebocoran-kebocoran ini kan harus dicarikan formulasi yang tepat ya di satu badan dan kementerian khusus untuk itu. Karena setiap kementerian pasti mempunyai standar dan caranya masing-masing yang saat ini belum baku. Ya, Kementerian Keuangan punya caranya sendiri, ya. Kementerian SDM punya caranya sendiri. Pendapatan kita dari contoh dari pendapatan pajak ya di bidang lalu lintas contohnya kan punya kebijakannya sendiri. Nah, ini diperlukan langkah konkret dan strategik dari Prabowo Subianto untuk supaya ini setiap semua langkah untuk menghimpun ini mempunyai satu irama yang sama. Oke, jika bicara soal irama yang sama, lalu apa yang nanti akan menjadi prioritas utama untuk istilahnya mungkin bisa dikatakan 3 bulan pertama yang dikejar seperti apa? Yang pasti kan yang platformnya dulu, ya bagaimana konsep-konsep supaya kebocoran ini dapat diminimalisir, itu yang paling penting. Sebagaimana Mas Agung tadi sampaikan, ya kan kebocoran sampai 30-40% itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita boleh bermimpi, kalau sampai kita bisa bisa memaksimalkan itu sampai di 25%, itu menjadi suatu anugerah buat pemerintahan ini dan bangsa kita ya untuk menggenjot APBN kita ke depannya ya. Dan oleh karena itu ya Pak Prabowo sebagaimana sering saya sampaikan merupakan seseorang yang sangat strategik ya untuk melihat permasalahan mana saja yang pokok ya kan sehingga oleh karena itu simpul-simpul ini termasuk diejawantahkan beliau dalam Kementerian Penerimaan Negara ini bisa terbentuk seperti itu. Mas Agung, kalau dari Mas Agung sendiri melihatnya efektivitas dari Kementerian Penerimaan Negara akan berjalan dengan baik tidak? Iya, ini tergantung nanti Mbak tupoksi yang mereka kerjakan apa gitu dengan Kementerian Keuangan ya, karena kita tahu ini kan sebenarnya induknya Kementerian Keuangan, kemudian ketika berpisah kan otomatis perlu lagi dan lagi koordinasi, komunikasi, sinkronisasi gitu dan membutuhkan waktu. Walaupun kita tahu misalkan nama Pak Anggito Abimanyu ini orang yang sudah bertungkus lumus di Kementerian Keuangan sebagai kepala Badan Kebijakan Fiskal dulu di masa pemerintahan Pak Presiden SBY seperti itu. Yang jelas proses adaptasinya mungkin akan lebih cepat, tapi bagaimana supporting system yang akan mewadahi kinerja Pak Anggito sebagai Menteri ya Penerimaan Negara kalau memang benar nama beliau yang akan muncul. Yang jelas saya kira ini akan disorot semua pihak, bukan hanya di domestik tapi juga pasar, kemudian kalangan luar, bagaimana strategi pemerintah Presiden Prabowo Gibran ya Kabinet Merah Putihnya dalam memastikan seluruh program-program besar ya program-program mercusuar seperti makan bergizi gratis bisa berjalan di tengah keterbatasan anggaran, di tengah banyak pembangunan mercusuar lain ya soal-soal misalkan hilirisasi, soal-soal pendidikan, kesehatan, IKN mungkin seperti itu. Jadi ini akan menjadi pertaruhan juga bagi Kabinet Merah Putih, pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran, karena bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan jika anggaran atau keuangannya tidak memadai, Mbak Cynthia, sehingga
kementerian ini ya menurut saya sangat strategis, perlu kita sorot, perlu kita ingatkan, perlu kita terus awasi, monitoring ya bagaimana efektivitasnya seperti itu. Oke, Mas Hendarsam, lalu kenapa jika ini memang merupakan suatu pertaruhan? Karena yang dikejar di sini adalah tidak ada lagi kebocoran sampai 40%. Kenapa nama Anggito Abimanyu yang dipilih? Ya, sebenarnya itu sudah terjawab oleh Mas Agung tadi bahwa track record beliau ya kan sebagai salah seorang ekonom itu kan sudah dianggap sangat mumpuni untuk hal tersebut ya. Jadi juga Pak Prabowo tidak mau juga membeli kucing dalam karung dan beliau tahu track recordnya ya sehingga oleh karena itu dan juga di samping itu juga ya ini kan kewenangan beliau untuk menunjuk apa namanya dan hak prerogatif beliau untuk menunjuk seseorang untuk masuk ke dalam kabinetnya ya. Jadi itu bukan ranah kita juga, itu Pak Prabowo yang lebih tahu tentang masalah tersebut ya. Tinggal Oke, kita lihat bagaimana kinerja beliau ke depannya. oke. Tapi saya perlu tambahkan bahwa yang harus diketahui kemungkinan besar Kementerian Penerimaan Negara ini akan langsung di bawah beliau. Itu yang paling penting karena ini merupakan prioritas beliau. Jangan sampai ada layer-layer lain. Kan selama ini Nan- apa namanya itu hal tersebut yang mungkin dianggap beliau apa namanya itu banyaknya birokrasi dan layer-layer sehingga fokus penerimaan negara ini tidak langsung sampai ke beliau. Hmm. Nah, oleh karena itu diperlukan langkah strategik beberapa apa namanya kementerian khusus itu langsung di bawah beliau. Ya, Mas Hendarsam, jika ini memang merupakan langkah strategik dan juga yang diprioritaskan adalah cukup penting seperti itu. Lalu bagaimana dengan target kerjanya dan kapan sebenarnya akan diumumkan ini secara resmi oleh Presiden Prabowo? Ya, kalau Pak Hasim udah ngomong seperti itu, saya rasa tidak akan lama lagi. Karena yang saya dengar bahwa memang ini kan digodoknya sebenarnya dari pada saat apa namanya itu dari zaman kita di TKN kemarin itu sudah digodok, sudah matang sebenarnya. Ya kan cuman kemudian kan ada perubahan pada saat penyusunan kabinet Bu Sri Mulyani masuk kan seperti itu. Yang beliau tentunya kemungkinan besar mempunyai cara pandangnya juga sendiri ya, yang masih Nah, kalau sekarang mindset ini sudah sepakat nih ya lama. bahwa memang akan dibentuk Kementerian Penerimaan Negara. Gimana? Sudah sepakat artinya ya dengan adanya sudah Bu Sri sepakat, Mulyani sudah dan adanya sepakat. dibentuknya kementerian baru. Tentunya sudah sepakat dan Bu Sri Mulyani tentunya sudah Mm-mm. paham bahwa ada bagian-bagian yang memang ini harus difokuskan ya kan bahwa Pak Prabowo mempunyai ambisi yang kuat bagaimana menggenjot Ya. APBN kita sehingga program-program apa namanya itu pokok beliau untuk membangun bangsa ini membangun anak Baik. bangsa melalui contohnya program makan siang gratis dan menaikkan apa rata-rata Ya. sumber manusia kita ya, sumber Oke. daya manusia kita ini menjadi lebih Ya, kuat. Mas Agung, Oleh karena Mas Agung kalau tadi Mas Hendarsam bilang sempat terjadi perubahan, akhirnya Bu Sri Mulyani masuk. Dari kacamata Anda perubahan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di Kabinet Merah Putih saat itu sehingga saat itu tidak terbentuk Kementerian Penerimaan Negara dan setelah berjalan beberapa waktu saat ini akhirnya bisa hampir dipastikan Kementerian Penerimaan Negara akan terbentuk? Ya, saya melihat ini celah kita akan melihat the real Pak Prabowo sebagai presiden ya. Karena kemarin kan waktu membentuk kabinet ada banyak pertimbangan yang masuk dari internal, dari eksternal. Nah, kemudian setelah sebulan berjalan kabinet ini mungkin beliau paham bahwa ada tantangan sendiri di masa pemerintahan beliau dibanding sebelum-sebelumnya. Otomatis rasionalisasinya perlu ada kementerian baru dan tidak tertutup kemungkinan juga dari shuffle, Mbak Cynthia. Ya, ada celah yang nama baru muncul, Ya. kementerian baru lahir, kementerian yang lain dilebur seperti itu. Dan saya kira Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa beliau adalah presiden yang sesungguhnya di masa-masa yang akan datang. Karena beliau yang paling tahu tantangan kita sebagai bangsa ke depan seperti apa. Dan saya kira ini poin bagus ya, masukan yang patut kita tunggu. Perubahan-perubahan apapun itu karena kita butuh akselerasi, butuh percepatan di beragam bidang, butuh banyak terobosan untuk memastikan segala yang tidak pasti dengan tantangan geopolitik dan geostrategis yang ada seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika Strategis, dan juga Mas Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.